dan begitu bebal, tetapi dia bisa menjalani dengan takut akan Tuhan, dan sampai eksis sampai meninggalnya Nabal, baru dia merdeka. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini saya mau baca dari kisah pertama Samuel 25 ini, dari ayat 1 sampai 44. Berarti habis baca sudah setengah jam, saya tidak bisa berkhotbah lagi. Oleh karena itu saya menghormati kebenaran firman Tuhan. Saya hanya ambil poin-poin saja supaya kita dapat cerita kisah ini. Amin saudara. Di dalam kisah daripada 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 44, saya coba membagikan di vlog-vlog dengan dia, yaitu ayat 2 sampai 3 menerangkan tentang kepribadian Nabal, di mana Nabal itu adalah seorang yang jahat sekali, tetapi dia kaya. Dia adalah keturunan dari Kaleb. Kaleb itu kita tahu, omong Kaleb pasti tidak terlepas daripada omong Yosua. Tetapi Kaleb itu adalah orang yang setia. Turunan dari Kaleb ini Nabal, istri dari Abigail. Tetapi perbedaan sifat yang hakiki sekali antara turunan awal atas dan sampai kepada Nabal ini berbeda langit dan bumi, bertolak belakang sekali. Ayat 4 sampai 9 ini menerangkan bahwa Daud mengutus anak buahnya pada Nabal. Saya ulangi lagi, menerangkan bahwa Daud mengutus anak buahnya pada Nabal yang orang kaya ini, yang punya hewan, di mana dia memiliki hewan itu ternak domba dan kambing sangat amat banyak. Ada yang dicatat di 6.000 ekor, ada yang catat 3.000 dan 1.000 kambing dan 3.000. Saat itu pada posisi orang yang terkaya. Digambarkan di dalam Alkitab dia adalah orang yang kaya. Untuk meminta bantuan kepada Daud, menerangkan bahwa Daud mengutus anak buahnya 10 orang kepada Nabal untuk meminta bantuan kepada Nabal. Tetapi Nabal bilang apa? Siapa dia? Siapakah anak Isai itu? Daud. Saya tidak mengenal dia. Bahkan lebih dari jauh dari itu dia maki-maki kepada Daud. Padahal sepanjang kehidupan, sepanjang perjalanan kehidupan daripada Daud, ketika waktu Samuel ayat 1 itu yang meninggal, setelah meninggal Samuel itu, pengharapan daripada Daud hilang. Yang melindungi akan Daud itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Maka dia lari sana, lari sini, pindah sana, pindah sini ke padang gurun, satu ke padang gurun yang lain, menghindari kejaran daripada Saul karena ia mau dibunuh. Tetapi ketika ia sampai pada suatu tempat, itu namanya padang gurun Paran, yaitu dekat dengan Karmel, tempat peternakan daripada si orang kaya ini, Nabal, suami daripada Abigail. Dia punya anak buah yang 600 orang itu. Daud itu menjalani, menjaga, turut mengawasi akan hewan-hewan daripada Nabal. Mungkin cerita ini bisa ditangkap sedikit saja. Ada andil dari Daud sehingga tidak ada kehilangan satupun. Dan ini menjadi kesaksian dari orang-orang dari Nabal, anak buah Nabal, bahwa benar itu. Ketika di padang gurun itu, orang-orang dari Daud yang mengawasi semuanya, melindungi kami dari serangan-serangan serigala, apapun semua dijagai. Begitu andil yang begitu besar. Tetapi ketika mereka kehabisan makanan, Daud menyuruh 10 orang untuk utusan ke Nabal dan memohon dan mendoakan dia lagi. Selamatlah keluargamu, selamat, kata-kata berkat dia sampaikan. Tapi apa kata dari Nabal? Emangnya gue mikirin lo? Bahasa kasarnya. Siapa kau? Yang begitu enak, saya boleh kerja setengah mati baru kau datang. Pulanglah kau. Bahkan di situ dikatakan bukan sekedar usir, tapi dia maki-maki lagi. Karena memang itu Nabal itu berarti adalah bebal, arti daripada Nabal. Sombong, keras kepala,
kikir. Disinilah kita melihat ceritanya. Maka ayat 10 sampai 11 respon Nabal menghina akan Daud. 10 sampai 11. Dan ayat 12 sampai 13 Daud marah dan mengirim pasukannya untuk menghabisi akan Nabal dengan mengutus 400 orang pasukan untuk membunuh setiap orang-orang yang ada di rumahnya. Mungkin Bapak Mama bisa mengikuti cerita singkat ini, bahwa air susu dibalas dengan air kubah. Air apa? Air kubah. Air kubah. Kubah lagi. Panas setahun dihabisin dengan hujan sehari. Kacang lupa kulitnya. Dan ini kita manusia saja, siapa yang tidak marah kalau mendengar kata-kata yang kasar, yang kotor, yang kata-kata maki dan diusir? Siapa yang tidak marah? Sudah dia juga sudah tolong, bukan dia minta gratis. Begitu Nabal punya sifat kejahatan. Ayat 14 sampai 17 ancaman Daud pada Nabal yang disampaikan anak buah Nabal kepada Abigail. Dan Abigail tidak tahu menau tentang kekasaran, tentang kikirnya, tentang maki-makinya lakinya kepada Daud dan anak buahnya. Dia tidak tahu. Tetapi dia membuka diri, dia mendengar dari bujangnya, anak buah daripada Abigail ini. Tua nyonya, Tuan kita telah maki-maki kepada Daud dan anak buahnya diancam. Mereka datang minta makan karena tidak ada makanan di mereka. Mereka diusir. Akhirnya apa? Dan pesan daripada Daud, saya akan membunuh setiap orang laki-laki di rumahnya Nabal. Sekarang juga saya akan berangkat dan sandangkanlah parang-parang dan pedang-pedangnya. Marah banyak Daud. Ayat 18 sampai 31, Abigail bertindak dengan cepat untuk menyelamatkan keluarganya dari rencana pembunuhan tersebut. Ayat 18 sampai 31. Dia bilang apa? Lebih baik saya pergi berjumpa dengan Daud. Saya minta maaf, sujud, pasti dia akan mengampuni kesalahan suami kita yang bodoh ini. Dia berusaha dengan bijaksana, dia rela berkorban demi kehidupan. Tidak ada konflik di dalam kehidupan antara Nabal dengan Daud. Dia tidak menginginkan pertumpahan darah. Wah, kalau istri yang tidak bijaksana, papi, dia mau minta makan, frek dengan dia. Kasih tinggal, dia mau apa-apa. Saya juga punya pasukan, mau apa dia? Kenapa dia mau datang bunuh saya? Itu pasti kata-kata yang dilontarkan. Kalau dia tidak penuh dengan bijaksana, istri yang luar biasa, cantik luar dalam. Tapi dia sangat rendahkan diri, dia menundukkan diri. Maka terjadi peperangannya, harus terjadi peperangan saat itu. Lenyaplah sirna semuanya. Amin. Saya percaya di Timur Tengah sana, Israel, tidak akan terjadi peperangan yang dahsyat. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Kalau ada serendah-rendah diri, keterbukaan, pengakuan, pasti semua selamat jiwa-jiwa ini. Karena pemimpin-pemimpinnya egoistis, gengsi, harga diri. Kesombongan apa? Biasa Ibu Lucy bilang, kesombongan dibungkus rapi dengan harga diri dan gengsi. Dibungkus, padahal itu sombong. Orang sombong itu pasti dia akan terancam. Tidak ada alasan, dia pasti mati, pasti dibenci. Maka itu kalau kita punya harta benda, tidak usah omong-omong tinggi. Biasanya orang rendah dia sembunyikan. Pasti orang senantiasa bilang, uang di lemari tidak ngomong. Tapi memang dia rendah, sengaja omong rendah supaya orang jangan berpinjam dengan uangnya. Itu dua motivasinya. Tapi biasanya orang yang tidak ada apa-apa menunjukkan kehidupannya, ya ini saya punya ini, saya punya ini, saya kelihatan kaya, tapi sesungguhnya sengsara. Amin.
Ayat 31 sampai 35, Daud memuji kebijakan Abigail. Ini ceritanya, singkat-singkat saja. Daud memuji kebijakan Abigail yang datang kepada Daud, yang tadinya Daud akan menimbulkan suatu dosa yang besar di hadapan Allah karena dia menumpahkan darah orang yang manusia, tetapi lewat Abigail mendekatkan hati daripada Daud kepada Allah untuk menyadarkan dia betapa baiknya Allah. Nanti kita dengar pembahasannya. Betapa baiknya Allah. Dia senantiasa menyebutnya Allah, nama Tuhan Yesus, nama Allah yang begitu menolong dia, sehingga dia bersyukur atas terlepasnya rencana-rencana yang jahat itu. Amin. Daud memuji kebijakan-kebijakan Abigail, ayat 31 sampai 35, dan ayat 36 sampai 38, Nabal mati karena serangan jantung dan membatu. Mengapa dia mati? Karena apa? Dia mendengar berita. Setelah sudah diselesaikan semua, Abigail telah menyelesaikan akibat sujud dalam firman Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya, karena banyak ini ayat-ayat, dia sujud, dia minta ampun. Biarlah kesalahannya suamiku, itulah kesalahan saya. Adakah istri bisa berkorban demi suami? Dan kita lihat ada banyak hal saya tulis di dalam buku saya menjadi pembelajaran bagi kehidupan rumah tangga saya dan untuk orang-orang yang saya akan arahkan. 48 halaman saya catat demi hari Tuhan taruhkan rema di dalam hidup saya mengenai rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu sulit sekali kita hidup. Kesulitan di dalam dunia yang kita tinggal, di dalam dunia ini, dunia yang sudah terkutuk, dan kita adalah orang-orang yang berdosa, penuh dengan penderitaan dan penuh kesengsaraan di dalam dunia ini yang sangat melelahkan. Dunia yang begitu keras, dunia ini yang tidak gampang kita menjalani kehidupan di dalam dunia. Kalau orang Jakarta bilang apa? Emangnya gue mikirin lo? Saya ada susah, saya lebih baik. Emangnya gue mikirin lo? Ya, mungkin orang Jakarta bilang. Karena betapa susahnya hidup ini di dalam dunia. Ada sakit, penderitaan. Wow, terlalu banyak. Sengketa, pertikaian antara suami istri karena masalah ekonomi. Karena hidupan di dalam dunia ini tidak mudah. Tidak pernah akan habis-habisnya sampai mati tantangan demi tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Ada banyak tantangan-tantangan yang tidak bisa kata-katakan lagi. Saya bisa berkata-kata, habis kata-kata untuk penderitaan dan kesedihan dalam kehidupan rumah tangga. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selamat. Dunia ini penuh dengan kepahitan. Maka daripada karena dunia ini sudah pernah begitu rumit kita hadapi, maka kita tidak bisa berjalan seorang kemampuan diri kita. Saudara-saudara, adik-adik yang mau menikah, dengar kebenaran. Dan bapak-bapak yang sudah menikah, punya istri dan anak, tidak gampang merajut sebuah rumah tangga ini. Kelihatannya baik, ada yang suaminya jahat, ada yang istrinya lembut. Tidak menjamin kelembutan itu tidak menjadi jawaban bagi keselarasan kehidupan, keserasian rumah tangga. Ada yang suaminya lembut, istrinya lembut,
punya masalah yang banyak juga terhadap anak-anak, tidak bisa diatur. Kenapa? Suami lembut, anak, engkau sudah di mana? Sudah jam 3 pagi ini, kau belum pulang. Mama bilang, oh, hati-hati kalau pulang tidak ada yang tegas di dalam kehidupan. Anak-anak sudah jadi apa ini? Kalau saya sih habis kau. Anak saya kalau sampai begitu, itu apakah saya marah? Tidak. Saya jahat? Tidak. Saya tegas, beda dengan marah. Marah untuk kebenaran firman Allah, seperti Yesus membalikkan meja-meja di bait suci. Dia marah akan kebenaran. Anak-anak kita harus penuh dengan didikan takut akan Allah lewat hikmat daripada orang tua. Amin. Dan di mana kehidupan rumah tangga ini, dunia di tempat kita berpijak ini, adu penderitaan, kita tidak bisa mengambil keputusan diri kita sendiri. Catat baik-baik. Harus dituntun, dibimbing oleh Roh Allah. Tanpa Roh Allah, engkau akan terjebak dengan jebakan. Dan engkau tidak bisa menjalani kehidupan ini. Maka itu kehidupan yang rumit ini. Ada Ibu Lucy pernah bilang, sudah ada minyak goreng, beras tidak ada. Sudah ada minyak goreng, beras tidak ada. Minyak tanah tidak ada. Sudah ada beras, minyak, beras, apalagi pulsa berbunyi lagi. Listrik minta uang lagi. Sudah lengkap ada uang. Anak minta uang ini, minta uang itu, belum ya. Dunia ini adalah tempat kita diuji. Amin. Dunia tempat kita tinggal adalah tempat kita diuji. Dalam kehidupan rumah tangga itu adalah tempat kita diuji. Maka itu firman Tuhan ini merefleksikan kehidupan rumah tangga kita masing-masing, supaya kita bisa seperti Abigail, di mana Abigail itu adalah orang yang penuh dengan bijaksana. Orang yang bisa membela suami sehingga tidak terjadi pembunuhan. Dia tidak mengaku, dia tidak sungkan-sungkan menerangkan kepada orang bahwa suami saya jahat. Tapi berapa banyak istri yang menyembunyikan keadaan kelakuan suaminya. Berapa banyak istri yang menyembunyikan kelakuan suaminya, padahal di luar senyum bagus, pada di dalam hancur-hancuran. Marilah kita terbuka di hadapan Allah, bahwa saya adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya adalah orang-orang yang tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Ketika Abigail, dia meluputkan jiwa daripada suaminya dan anak buah laki-laki semua. Bukan hanya meluputkan suaminya dan anak buahnya, tetapi Abigail juga menyelamatkan Daud dari hukuman dosa, hukuman darah. Menyelamatkan Daud juga. Karena apa? Orang yang memiliki hikmat, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu berkorban untuk banyak orang dan untuk keluarganya dan untuk seluruhnya. Amin. Itu adalah orang-orang yang berhikmat. Ciri-ciri orang yang berhikmat itu adalah orang-orang yang berhikmat adalah dia membutuhkan hikmat dari Tuhan. Bagaimana ia bisa mengambil keputusan yang benar dan tepat di tengah-tengah kehidupan yang sesulit ini. Dia harus memiliki hikmat, datangnya bukan dari manusia. Hikmat itu datang dari Allah sendiri. Karena apa dia datangkan hikmat? Dia dapatkan hikmat bukan karena kekuatan dia. Maka itu kalau kita mau jadi orang yang pintar, kecerdasan itu gampang. Saya mau cerdas, mau pintar soal matematika, saya tinggal panggil profesor siapa datang les, saya atau anak saya belajar, bisa. Tetapi menjadi orang yang bijaksana adalah bukan karena dia berusaha belajar di dalam dunia ini, tetapi bagaimana kerapatan dia dengan Allah, membangun hubungan mesra, hubungan cinta kasih dengan Tuhan, hubungan pribadi mesbah itu. Karena kecerdasan itu daripada hubungan kebijakan hikmah dari Allah tidak tergantung IQ-nya, tetapi semata-mata hikmat Allah
bergantung kepada hubungan pribadi, mesbah doa, dan hubungan dengan Tuhan dalam doa dan ketaatan akan kebenarannya. 2 kali saya ikuti khotbahnya Ibu Gembala, 2 tempat hanya berbicara tentang mesbah. Betul tidak, Mbak Iwa? Kemarin juga ada khotbah masalah mesbah, bagaimana mesbah harus dibangun di dalam kehidupan orang-orang beriman. Karena lewat mesbah itu ada rema-rema yang kita tidak sadar. Tuhan akan berbicara kepada kita di tengah-tengah hidup dunia yang penuh dengan penderitaan, persoalan. Ketika saya datang dari Sumba tahun 2004, saya sangat menderita di dunia ini. Saya salahkan orang tua, salahkan mertua. Kenapa saya datang di Kupang menderita begini? Mama, mari kita pulang kembali ke Sumba. Sudah saya bilang, di Sumba itu kan ada toko saya, tinggal duduk dapat uang. Kenapa saya harus menderita di sini? Pergumulan demi pergumulan saya masukkan dalam doa saya. Setiap waktu saya menangis dengan Tuhan. Ternyata waktu saya jalan-jalan ke Amnesi, hubungan saya dengan Tuhan begitu indah. Karena takut miskin. Orang dari Sumba lihat sama Om Thomas datang ke Kupang, kenapa kau menderita begini? Sekarang biar Om Thomas naik motor tua juga, Om Thomas percaya diri. Om Thomas mau beli 5 juga jadi. Percaya diri, tidak mau kelihatan. Tetapi pada waktu itu susah. Om Thomas jalan-jalan di Amnesi, dari suara di tengah-tengah sawah, suara datang. Aku menyertai engkau, jangan engkau takut. Tuhan menyaksikan pembicaraan saya. Ketika saya dapat hubungan dengan Tuhan, ada rema, ada suara Tuhan, audible. Saya dengar, saya lihat begini tidak ada orang. Saya lihat orang-orang pohon pisang semua di kiri kanan, kiri saya, di jauh orang di sawah, ada tanam-tanam padi. Saya parkir sepeda motor. Saya bertekuk lutut. Tuhan, saya baru tahu bahwa saya tidak perlu takut lagi. Engkau sudah taruh suaramu dalam hidup saya. Saya akan bersaksi. Saya sampai di gereja, setiap orang saya ketemu, saya akan sukses, saya akan sukses. Saya akan sukses, saya akan sukses, Tuhan akan memberkati saya. Ternyata apa yang saya ungkapkan dengan iman, mulut berkuasa. Amin. Abigail sebagai seorang istri yang sangat amat bijak ini, luar biasa. Karena dialah menghalangi Daud yang tadinya akan rencana membunuh pertumpahan darah. Daud akhirnya dibebaskan dari hukum darah dan dosa. Amin. Luar biasa. Dan juga bukan Daud saja yang luput dari dosa, suaminya juga luput daripada leher putus. Tuhan bisa pakai siapa saja di dalam kehidupan dunia ini untuk menyelamatkan. Tuhan tidak berkehendak untuk Daud membunuh sebangsanya. Maka itu Tuhan lewat kehidupan Abigail. Karena Abigail itu adalah dia yang dipercaya sebagai protokoler Allah, sebagai juru bicara Allah untuk berbicara kepada orang itu. Dan ini catat baik-baik, ingat baik-baik, bahwa ciri khas daripada hikmat, akibat pergumulan, akibat kita merendahkan diri di kaki Yesus, kita dapatkan hikmat dari Allah. Ciri khas daripada hikmat Allah, satu, bermurah hati. Amin. Bermurah hati. Satu hal yang paling penting, bermurah hati. Dia memberikan makanan kepada bawa makanan. Ada saya di situ firman Tuhan, pulang baca ya, jangan sampai tidak baca. Ceritanya sangat bagus tapi panjang. Saya tidak bisa berkhotbah lagi. 200 baku roti ini itu dia bawa dan naikkan di keledai sampai di sana. Karena dia mau menyelamatkan suaminya. Dan itu ternyata dia berbicara tentang kebenaran Allah. Dengan penuh keberanian dia sampaikan kebenaran kepada Daud. Dan pada Daud dan rombongan sudah datang. Dia ketemu di tengah jalan. Jadi runtuh semua rencana jahat. Amin. Akibat kerendahan hati. Pembunuhan oleh Daud kepada Nabal dihentikan oleh seorang perempuan yang sangat bijak, yaitu Abigail. Abigail dipakai sebagai penghalang untuk
Daud tidak membunuh akan suaminya, dan Daud dapat diterima Allah sebagai orang yang dibenarkan. Amin. Begitupun juga Tuhan tahu apa yang Dia mau menolong dalam kehidupan kita. Saya percaya dalam kehidupan kita ini Tuhan sudah tahu, karena dalam janji Tuhan itu iya dan amin. Janji-janji Tuhan itu muluk-muluk. Maka itu kita butuh hikmat dari Tuhan. Ada 40 ayat-ayat tentang hikmat, ayat-ayat favorit. 40 yang terlalu cantik, saya catat semua. Cantik luar biasa, kata-katanya indah. Karena apa? Untuk membangun kehidupan umat-umat Tuhan. Allah sangat mau bekerja, mau menolong saudara dan saya. Tetapi lewat siapa Tuhan mau bekerja? Mau disampaikan ini lewat siapa yang dipercayakan? Rugi dong. Kita orang-orang menghilangkan momen-momen yang harusnya Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, menerangkan kepada suami, menerangkan kepada orang. Rugilah gembala dan wakil gembala jika tidak sampaikan firman yang berurusan dengan akan diberkati Tuhan kepada orang-orang, jemaat-jemaatnya. Kalau wakil gembala, pendeta-pendeta tidak mempersiapkan benar-benar kebenaran yang harus disampaikan kepada umat-umat yang begitu banyak, pergumulan-pergumulan akan dijawab oleh Tuhan lewat siapa? Mulut-mulut dari gembala, wakil gembala, dan pendeta-pendeta. Harus kuat di dalam iman dan pengharapan. Harus benar-benar kosongkan betul-betul, menundukkan diri, merendahkan diri, supaya Tuhan bisa berbicara lewat kita. Kita bersyukur kita selamatkan. Memang kedengarannya betul sakit. Daging awal-awal peperangan, daging itu sakit. Bersyukur kalau ada koordinator yang keras seperti Kabrev, ya harus harus kita ganti pola, karena selama ini jemaat tidak bertumbuh. Maka itu lewat Brev bisa Tuhan pakai untuk memberkati, menghidupkan kembali nafas-nafas rohani yang sudah mati. Mungkin kita sudah menjadi mayat-mayat berbau busuk, tetapi kita hanya bisa bergerak saja. Mungkin kita di hadapan Allah sudah jadi mayat-mayat. Maka itu lewat koordinator yang keras menegur orang tua-tua kita ini yang sudah memufak ini. Marilah kita dengar kekerasan yang didisiplinkan kepada kita. Jikalau tidak ikut di dalam doa puasa, tidak usah naik mimbar. Kalau tidak ikut di dalam doa pagi, tidak boleh, batalkan pelayanannya. Benar, juga benar, ada benarnya. Supaya kita dapat rasakan apa yang kita membentuk. Tidak mungkin keinginan itu muncul tiba-tiba tanpa memulai dari hal-hal yang kecil. Setia dulu yang kecil. Setia tepat waktu dulu ibadah. Setia yang kecil. Jadi seorang singer, song leader, pengkhotbah, melayani Tuhan, setia. Sesungguhnya, sungguh-sungguh, kalau engkau mau datang ibadah, betul-betul kosongkan hari malam minggumu itu. Amin. Malam minggu tidur seduh bisa atur. Kalau engkau mau datang, biasa mandi jam 8, baru sampai sini terlambat. Sudah aja jam 8 lewat. Jam 8 kurang 15 saya mandi. Saya bisa mengatur waktu dan waktu. Amin. Bisa. Tuhan bisa pakai anak muda untuk menegur kita, seperti Tuhan pakai Abigail untuk menghalangi, untuk mendapatkan berkat bagi kehidupan daripada Nabal tidak jadi dibunuh, dan juga Daud tidak masuk dalam dosa-dosa pembunuhan. Allah tidak menginginkan. Ayat-ayat itu ada semua. Baca baik-baik. Nanti ke pulang baca. Saya tidak bisa baca karena terlalu panjang. Maka itu saya percaya, Mbak Lucy, minta maaf Mbak Lucy. Dulu Mbak Lucy waktu masih muda, belum nikah, masih langsing. Setiap kegiatan di gereja ini dia duluan datang. Ini minta maaf ya Mbak Lucy.
Tetapi mulai waktu sudah mulai ada suami, mulai molor sedikit karena urus suami. Apalagi sudah punya anak. Wow, Bu Lucy, ibadah kaum ibu ini, aduh saya baru pulang capek, begini dan sebagainya. Kenapa? Sudah lain kondisinya. Jadi kalau kita juga harus gereja itu harus berhikmat juga ya Kak Bref, baik adanya semua, tapi harus berhikmat juga. Wah, ini dia sudah punya anak, urus anak pasti urus suami, urus pekerjaan. Bapak mama yang diberkati Tuhan, keluarga itu nomor 1. Nomor 2 adalah apa? Pekerjaan, mencari hidup. Kalau dompet kosong, stres semuanya. Ketiga, baru pekerjaan Tuhan kita disiplinkan. Amin. Tetapi kedisiplinan kita karena Tuhan kita mau taruh nomor 1. Kalau kita susah tidak uang, baru kita salahkan Tuhan. Baru kita akan kepahitan melihat orang yang sukses, beriri hati kepada orang, lebih tambah dosa lagi. Suami minta uang, tidak ada uang. Istri minta uang, tidak ada uang. Perceraian terjadi. Maka kerja itu penting. Tapi yang perlu di dalam gereja ini juga harus Kak Bref memiliki hikmat seperti Abigail. Tidak bisa kaku batu kapiak juga. Harus mengerti, dia punya suami, dia punya anak, dia punya istri, dia kerja juga cari hidup, dia bukan full timer. Kalau dia dikasih gaji dari gereja full, oke lah, tiap hari. Dia sebentar sedikit-sedikit, bos saya minta izin, saya ada doa puasa. Oh, kemarin minggu lagi, bos saya minta izin, ada ini. Oh, so, pulang kau tidur di gereja sudah ya, sudah kau tidur di gereja sudah ya. Pecat sudah kau, sudah. Ada orang lain lagi mau kerja. Lalu salah siapakah ini? Benar Bapak Mama? Benar kan? Jadi kita harus mengerti juga keadaan satu dan lain hal. Satu dan lain hal. Terapkan kedisiplinan. Tetapi tempat kerja itu saya bawa auto. Yang lalu saya tiap hari kerja bawa mobil Takari, Sumlili, tampung pasir di Sumlili, pulang jam 5 sore, jam setengah 6 sampai rumah, sampai istri saya dari pagi sampai malam, sampai sore di toko. Kasihan dia. Akhirnya saya harus duduk dulu. Ya mama, saya sayang mama tarik badan dulu. Kalau mama sudah tarik badan jam setengah 6, jam 6, bangun sudah jam 7. Ibadah sudah mulai di sini. Aduh, Pak Thomas bagaimana ini? Pak Thomas sebagai pembicara kok tidak pernah aktif. Hidupnya saya, pekerjaannya saya begini. Saya mau bikin bagaimana? Maka itu kemarin minggu hari kemarin karena disiplin saya bilang apa? Ibu Lucy khotbah, habis khotbah pimpin doa karena saya dengan Pak Agus Leputa diskors tidak boleh naik mimbar karena tidak ikut pagi datang. Betul, siap bos. Saya siap hadapi. Itu kedisiplinan. Oke, siap. Maka itu saya bilang begini, hari Senin itu, Ibu Gembala, saya lihat ini situasi kondisi saya ini, Acimoy kalau jam 8 bangun karena masih kaki banyak urusan, banyak pusing tiap kali. Jadi saya tidak bisa memenuhi ini. Biar Ibu Gembala ambil kesulitan ini, giliran khotbah hari ini. Saya tidak bisa khotbah. Terus terang Mama Gembala marah saya. Tidak bisa Pak Thomas. Kapan pengurapan Pak Thomas bisa hilang Pak Thomas punya pengurapan? Betul tidak Pak? Iya. Dia ini mau bertumbuh bersama. Tidak bisa. Dan saya akan bicarakan. Dia bilang begitu. Jadi saya tidak mampu. Nanti saya dilainkan, yang lain dilainkan, nanti tidak enak. Apakah wakil Gembala kok? Seragam Kak Bref. Sikat habis. Jangan pandang bulu. Tapi ingat, minta hikmat dari Tuhan juga. Kondisi itu harus banyak diperhitungkan kita di hadapan Allah. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai Kak Bref sebagai koordinator untuk mengingatkan, membereskan kebekuan rohani sepanjang pelayanan. Kita mau latihan terhalang, kita mau ibadah yang datang belum. Ya, memang betul kita rubah pola hidup kita. Kalau masih bujang, oke lah. Tapi kalau rumah tangga pasti kabar juga mengerti. Karena ada banyak persoalan, tetapi jangan dibuat-buat. Setia kepada kesetiaan yang benar.
Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dari tadi belum baca firman kok. Belum belum ada firman yang dikasih. 2 Tawarik 16 ayat 9 coba. Ini baru ayat pertama kan tadi. Hah? 2 Tawarik 9 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 9 ayat 16 barangkali. Bukan. 2 Tawarik maksud saya. 2 Tawarik 16 ayat 9 coba. 2 Tawarik 16 ayat 9. Ayo. Saya sudah nafsu ini mau bicara nih. Kenapa lambat sayang? 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena itu mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bapak mama yang terselubung di atas mimbar maupun yang di bawah mimbar, di gereja maupun di rumah, setia kepada yang benar. Ada amin? Ada amin? Sepakat dengan saya Om Thomas? Setia kepada yang benar. Lihat, orang lihat, gembala lihat, atau siapapun, jangan dipandang untuk kemuliaan, untuk memuji, dipuji oleh kabref atau gembala. Tidak, tapi Tuhan. Karena Allah itu ada di mana-mana. Ada mata Tuhan ada di mana-mana. Amin. Kita harus melayani sungguh-sungguh. Ketika kita melayani sungguh-sungguh, saudara ditambahkan giat lagi untuk melayani. Amin. Semakin tambah, semakin giat, semakin tambah. Akhirnya bukan Om Thomas lagi yang berdiri sini. Om Thomas bilang, saudara bilang, biar nanti saya mau minta pelayanan firman, bisa kok, Mama Ira, Mama Gembala. Karena nafsunya mau berbicara, karena roh Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Kalau semakin engkau dingin, engkau semakin jauh dari Tuhan, semakin dekat sama iblis. Amin. Semakin engkau dekat sama Tuhan, semakin engkau jauh dari iblis. Amin. Dan engkau semakin semangat. 2 Petrus 1 ayat 4 coba lihat. Ini baru mulai ayat-ayat sudah keluar ini. Tadi saya juga bingung. Sampai ayat 10 ya. Coba kita dengar baik-baik, saya mau tutup sudah. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Lanjut. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ini tambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan. Ini satu rangkaian semua sudah ini ya. Ini hal-hal yang datang dari Tuhan ini. Dan kepada ketekunan kesalehan. Lanjut. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Lanjut. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Lanjut. Tetapi barang siapa tidak memilikinya, kau akan dingin, kau akan beku, kau akan picik, dia katakan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Lanjut. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh. Lewat kabref, buka pintu, marilah kita berusaha semuanya. Sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Kalau sudah tersandung, aduh, parah kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk kita lepas daripada persoalan ini. Amin. Dia
membuat kehidupan kita supaya kita lebih aktif. Kalau kita aktif, maka ada banyak yang Tuhan akan berbicara kepada dia. Maka itu firman Tuhan dikatakan, karena dia memiliki roh belas kasihan yang tinggi. Jikalau ada hikmat daripada Allah, kita memiliki roh belas kasihan. Dan yang kedua, ada apa yang kedua yang paling penting ini? Kita memiliki pengertian, memiliki pemahaman, kedalaman yang terdalam sekali tentang kebutuhan orang lain, kehendaknya Allah kepada orang lain, untuk diberitahukan bahwa engkau ini, engkau akan ini, engkau akan ini, dan ini